Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna sadaqal hadisi kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para asatidzah, para hujjaj, para sesepuh, bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, yaitu menuntut ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang berbahagia, mari kita akan lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tafasir. Kita akan melanjutkan membaca ayat yang ke-250 ya dari surah Al-Baqarah, ya, yaitu pada halaman 158 ya, baris keempat dari bawah, ya, halaman 158 baris keempat dari bawah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma barazu lijaluta wa junudih ay zaharu fil fadail muttasi' wajhan liwajhin amama zalikal jaysh al-jarrar jaysh Jalut al-mudarrab 'ala al-hurub. Qalu rabbana afriq 'alaina sabran da'ullaha dhari'ina ilaihi bisalasi da'awatin tufidu idraki asbabin nasr. Faqalu awwalan rabbana affid 'alaina sabran ya'ummana fi jam'ina wa fi khasatin nufusina linuqawwi 'ala qitali a'da'ika wasabbit aqdamana ay sabbitna
fi maidanil harbi wala taj'al lil firari sabilan ila qulubina wa hiya ad-da'watu tsaniyah wansurna 'alal qaumil kafirin ay unsurna 'ala man kafara bika wa kadzaba rusulika wa hum jaluta wa junudahu wa hiya ad-da'watu tsalisah. Qala ta'ala ikhtibaran anhum fahazamuhum biiznillah ay hazamuhum jayshu Jalut binasrillahi wa ta'yidihi ijabatan lidu'aihim wan kasara aduwahum ragma kasratahu wa qatala Dawud Jaluta ay wa qatala Dawud wa kana fi jayshil mu'minin ma'a Talut ra'sut tughyan Jalut wandahara jayshahu wa ataahu Allahul mulka wal hikmah wa 'allamahu mimma yasha' ay a'tallahu ta'ala Dawud al-malik wan nubuwah wa 'allamahu ma yasha'u min al-'ilmi an-nafi' alladhi afadahu alayhi. Qala Ibnu Katsir kana Talut qad wa'adahu in qatala Jalut an yuzawwijahu ibnatahu wa yushatirahu ni'matahu wa yushrikahu fi amrihi fa waffa lahu Ismail Malik ila Dawud alaihi salam ma'a ma manahu Allah bihi minan nubuwah al-azimah. Pada ayat yang ke-150 Allah Subhanahu wa taala ya menjelaskan kembali. Di sini Allah katakan walamma barazu li Jaluta wa junudihi. Ya. Tatkala ya pasukan ya tentara yang dipimpin oleh Jalut itu nampak. Ya. Jadi udah kelihatan nih pasukan yang dipimpin oleh Jalut, ya udah kelihatan tuh, ya. Oleh siapa? Oleh pasukan yang dipimpin oleh Talut. Ya. Kan ini perang antara Jalut dengan Talut, antara Talut dengan Jalut tuh. Ya. Yang udah kita pelajari, ya, pasukan yang dipimpin oleh Jalut itu jumlah mereka itu lebih banyak, ya, ketimbang pasukan yang dipimpin oleh Talut. Ya. Ketika itu ada sebagian tuh pasukan-pasukan ya yang dipimpin oleh Talut, mereka udah apa? Udah pesimis. Ya, mereka udah berkeyakinan pasti kalah nih. Kenapa? Karena jumlah mereka lebih banyak dari kita atau kita jumlahnya ya sedikit sedangkan mereka itu banyak. Ya, kan tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memberikan satu keyakinan yang menyebabkan mereka itu tenang. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an pada ayat yang sudah kita baca wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah kata Allah. Ya, berapa banyak ya yang jumlah sedikit itu apa mampu mengalahkan yang jumlahnya apa? Lebih banyak. Ya, tuh. Biiznillah tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Ya. Makanya ya yang tadinya pasukan Talut itu mereka sudah pesimis, ya, mereka sudah mengatakan pokoknya bakalan kalah, habis kita dibunuh mereka nih. Ya, ngelihat jumlah mereka yang lebih banyak dari apa? Dari kita. Tuh, ya. Nah, di sini Allah pun menampakkan ya, pada ayat yang ke-250 Allah katakan walamma barazu li Jalut wa junudihi. Ya, tatkala pasukan Jalut tuh sudah nampak oleh kelihatan ya, oleh siapa? Oleh lawannya atau oleh pasukan yang dipimpin oleh Talut, ya. Ai zaharu fil fada al muttasi'.
ya, nampak di suatu tempat atau lapang yang sangat apa? Luas. Kan kelihatan tuh, Pak. Ya. Jumlah mereka sedikit kelihatan, jumlah mereka banyak juga kelihatan. Kenapa? Karena mereka itu nampak ya atau kelihatannya itu di suatu tanah lapang yang apa? Yang sangat luas, gitu. Ya. Coba bayangin aja, Pak. Di tanah lapang yang begitu luas aja mereka kelihatan banyak. Ya, apalagi mereka itu berada di mana? Di tanah lapang yang sempit. Tuh, ya. Makanya nih kalau kita bilang ya pasukan Tolut itu udah semakin gede. Oh benar banyak banget jumlah pasukan dia itu. Ya, tuh. Artinya di atas kertas mereka menyatakan kita bakal kalah dah. Ya, nggak bakal menang. Kenapa? Karena jumlah mereka lebih banyak tuh, ya. Tuh. Wajhan liwajhin amama zalikal jais al-jarrar. Ya. Wajhan liwajhin itu apa? Ya, artinya sudah saling berhadapan. Ya, face to face. Ya, berhadapan ya secara langsung. Wajhan liwajhin namanya itu. Ya. Amama zalikal jais yang berada di depan ya pasukan itu. Al-jarra jaisul Jalut al-mudarrib yaitu pasukan Jalut apa itu? Ya, al-mudarrib al-hurub yang mereka itu adalah pasukan yang sudah terlatih. Ya, coba bayangkan Pak, seorang tentara ya, kalau perang lawan sipil kira-kira kalau menurut kita menang mana? Tentara lah. Ya. Kenapa? Karena itu mereka itu ya sudah mereka itu terlatih ya, cara megang senjata seperti apa, ya, untuk mengetahui keberadaan musuh bagaimana caranya, ya. Itu mereka terlatih, ya. Lah kalau lawan sipil di atas kertas, ya, sipil pasti kalah. Senjata mereka lebih apa? Lebih lengkap. Ya, namanya tentara kan begitu, ya. Nah, di sini nih apa yang terjadi? Tuh, ya, ketika pasukan Tolut sudah melihat langsung ya jumlah pasukan Jalut begitu banyak, akhirnya apa tuh yang dilakukan oleh tentara Talut? Mereka berdoa, ya, mereka mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana afrigh alaina sabra. Tuh. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami ini kesabaran. Ya Pak, ya kalau kita nggak sabar itu kan namanya ujian. Ya, kita namanya perang kan pengennya menang, ya kan? Kita bertarung pengennya apa? Menang. Ya, kenapa? Karena setiap ya yang namanya pertarungan itu, ya siapapun dia pasti siapnya menang, nggak siap kalah. Ya, nggak ada orang tuh bilang, gue mah ikut pertarungan ini, gue siap dengan kenyataan ada, gue menang, alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak ada. Ya, tuh. Kenapa? Karena dia mencari sesuatu yang dinamakan apa? Winner atau kemenangan. Ya. Nah, itu kan kemenangan itu tuh ya tentunya harus diapain? Ya, dicapai dengan apa? Syarat-syarat yang harus dia lakukan. Ya, terlepas syaratnya itu yang benar atau salah tuh urusan belakangan lagi dah. Ya, yang penting tujuan gue harus apa ya? Menang. Ya, kalau udah menang nanti gampang dah bisa diatur kan begitu. Ya, tapi luar biasanya Pak. Ya, pasukan yang dipimpin oleh Tolut di sini, ya justru mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan doa apa? Agar mereka apa? Dikaruniakan atau diberikan kesabaran yang sangat tinggi. Tuh Pak, itu doa yang diminta tuh. Ya, Allah, ya mereka berdoa kepada Allah, ya dhari'ina, ya dengan doa apa? Ilaihi bisalasi da'awat. Ya, ada 3 permohonan ya yang mereka minta kepada Allah ketika mereka dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak, ya dihadapkan dengan lawan yang begitu berat, ya pasukan Tolut minta kepada Allah ada 3 permintaan. Yo, ya. Apa tujuan dia minta doa seperti itu? Tufidu idraki asbabin nasr, agar mereka itu mendapatkan apa?
kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kemenangan dari manusia, bukan. Ya, kemenangan dari Allah. Artinya kalau Allah yang sudah berbuat, ya, udah nggak bisa ada dah yang ngalahin. Ya, mau cara gimana kayak itu orang dengan cara-cara yang dia punya sudah mengatur strategis yang sedemikian rupa, ya, kalau Allah bilang kalah ya kalah. Ya, tuh nggak akan bisa ada yang menandingi apa namanya tuh kekuasaan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala tuh, ya. Faqalu awwalan, mereka berdoa yang pertama mereka minta apa? Rabbana affid alaina sabra. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran. Ya ummana fi jam'ina, ya. Tuh saat kami berkumpul bersama mereka, wa fi khosatan nufusina, khususnya kesabaran itu engkau letakkan di dalam jiwa ataupun diri kami, ya, atau kepribadian kami. Itu kan kesabaran coba. Lihat aja orang perang aja perlu apa ya? Perlu sabar, ya. Orang kalau nggak sabar-sabar ngelihat musuh udah apa aja tuh, ya, udah gedar duluan, ya, udah takut duluan, udah kabur duluan. Gogah ngadepin dia dah, ya, jumlahnya aja begitu banyak, nggak bakalan menang kita ngadepin dia dah. Ya, itu kalau orang yang memiliki keyakinan kepada Allah tuh nggak murni, ya. Tapi ketika ada seorang hamba manusia yang dia itu punya, ya, ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Mereka menyerahkan semuanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Agar diri mereka itu diberikan kesabaran. Tujuannya apa? Linaqawi ala qitali a'daika. Ya, agar kami mampu, ya, untuk diberikan kekuatan agar bisa membunuh musuh-musuh kamu ya Allah. Tuh. Lihat Pak. Ya, mereka doa bilangnya bukan musuh-musuh kami, tapi musuh siapa? Musuh-musuh Allah. Lihat, ya. Kalau musuh manusia mah gampang. Ya, bahasa kitanya encer. Tapi kalau namanya musuh Allah ini enggak sembarangan. Ya. Ya kalau yang namanya musuh Allah berarti dia akan berhadapan dengan siapa? Dengan Allah, bukan dengan manusia. Ya. Tuh. Tuh fa innahu a'da'uka. Fa innahu a'da'aka. Ya, mereka itu adalah siapa? Musuh-musuh engkau ya Allah. Ya, bukan musuh kami. Ya, makanya minta pertolongan kepada Allah, ya, yang menjadi musuh ini bukan musuh kami tapi musuh engkau ya Allah. Tuh yang pertama tuh, ya. Akhirnya apa? Ya, wasabbit aqdamana, ya. Dan mereka juga minta agar apa? Langkah mereka itu dimantapkan. Ya. Tuh, apa namanya? Ya. Semangat juang mereka itu diapain? Dimantapkan. Ya, jangan gampang untuk, ya, berubah. Ya, apalagi sampai lari dari peperangan. Ya, yang dikatakan dalam hadis itu al-firaru minaz zahab. Ya, tuh orang yang mendapatkan dosa besar itu diantaranya siapa tuh? Orang yang kabur atau lari dari peperangan. Ya, bukan perang dalam menghadapi musuh aja. Ya, ketika dia sedang berhadapan dengan suatu kondisi yang di situ memang sedang diuji kesabarannya, akhirnya dia nggak mau pusing, gua masa bodoh lah. Ya, mau siapa kayak yang ini yang mimpin, yang penting gua makan. Nah, itu sama aja tuh. Ya, itu orang lari dari apa? Ya, dari peperangan itu. Seharusnya kita berjuang. Ya, untuk apa? Untuk demi tegaknya agama Allah di muka bumi ini. Khususnya di negara kita Indonesia gitu. Ya, karena bukan urusan perut doang. Ya, lah emang kita hidup hanya untuk makan. Ya, yang namanya makhluk hidup tujuannya untuk makan itu apaan? Binatang. Ya, kita makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup atau hidup untuk makan? Makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Ya. Lah kalau kita punya tujuan makan untuk hidup, berarti apa? Ya, ada yang mau makan. Siapa itu?
Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena yang menghidupkan makhluk siapa? Allah. Kan logikanya kayak gitu, Pak. Ya, dari bahasanya aja itu udah jelas. Kita hidup di sini dunia nih, ya, tuh perlu memang makan agar bisa hidup, ya kan? Itu. Nah, kalau kita hidup untuk makan ya lain lagi itu bukan manusia namanya. Ya, kalau keyakinan yang pertama tadi berarti apa? Kita yakin ada yang memberi rezeki. Ya, ada yang ngasih makan kita, ya, yaitu siapa? Zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jangan gampang kita apa? Ya, terpedaya dengan berbagai macam janji-janji. Ya, karena janji manusia itu kalau dinilai dari segi ilmu apa namanya? Ilmu tasawuf, kebenaran yang diharapkan dari janji seorang yang namanya makhluk manusia itu 0, sekian persen. Ya, 0, sekian persen. Mau siapa kayak dia? Ini orang-orang tasawuf nih bilang seperti itu. Ya, kenapa? Yang pasti benar janjinya itu siapa? Allah. Inna wa'dallahi haqqun. Allah bilang, sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Enggak ada orang bilang inna wa'dahu, ya, wa'da siapa itu janjinya pasti benar. Enggak ada. Ya, tuh 0, sekian persen Pak kebenaran dari setiap janji yang yang diucapkan oleh makhluk yang namanya manusia. Tuh, ya. Kalau kita belajar ilmu tasawuf tuh, ya. Baik. Ay sabitna fi maidanil harbi. Ya, tuh. Yaitu apa? Sabitna, ya, berikanlah kepada kami kekuatan fi maidanil harbi. Ya. Di mana itu? Di medan pertempuran. Ya, diberikan semangat, ya, diberikan apa namanya itu? Sifat optimis, ya, jangan pesimis, ya. Kan kita mau ngapa-ngapain, Pak? Perang dulu, jangan nyerah duluan. Kan begitu. Ya, ini belum apa-apa udah apa? Udah nyerah duluan. Ya. Udah ngaku menang duluan, jangan. Perang dulu, ayo berantem dulu. Masalah kalah menang urusan nomor 2 kan begitu. Ya, mau lawan kita kayak apa juga, ya. Kalau kita yakin kepada Allah, kita hadapin dulu siapa musuh kita itu. Ya, masalah menang kalah urusan belakangan. Tuh, ya. Karena kemenangan itu bukan hanya ada pada orang yang kuat. Ya. Kemenangan itu bukan hanya ada pada orang yang punya jabatan, enggak ada tuh. Ya. Rumusnya enggak ada tuh. Ya. Tuh, kemenangan itu ada pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya, tuh. Wala taj'al lil firari sabilan ila qulubina. Tuh. Dan janganlah engkau jadikan ya Allah, ya, alil firar, ya, lari atau menghindarnya kami menjadi jalan ila qulubina terhadap hati kami. Artinya kalau dia kabur, dia nyerah, hatinya bakal tenang. Jangan kayak gitu ya Allah. Ya, karena kalau begitu berarti kami ini adalah orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Kami menjadi hamba-hamba-Mu yang apa? Yang tidak mau hidup dalam perjuangan. Ya, kenapa? Karena hatinya sudah menjadi orang-orang yang pesimis. Tuh, mereka doanya enggak mau Pak dijadikan seperti itu tuh, ya. Wahia ad-da'watus saniyah. Ya. Nah, doa yang kedua apa? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya. Ya Allah, berikanlah kepada kami kemenangan terhadap orang-orang kafir atau dari orang-orang kafir. Tuh, minta kepada siapa? Kepada Allah agar Allah memberikan kemenangan kepada pasukan yang kami pimpin ya Allah. Itu doanya siapa? Talut kepada Allah saat mereka menghadapi pasukan Jalut yang jumlahnya begitu apa? Begitu banyak berkali-kali lipat tuh, Pak. Ya. Pelajaran buat kita nih Pak, makanya ya ketika kita menghadapi musuh, menghadapi lawan sehebat apapun, sekuat apapun, ya, apa namanya itu, ya pokoknya inilah sepopuler apapun, jangan pernah kita merasa apa ya, kalah kalau kita berada di pihak yang benar.
Jangan pernah kita mundur selangkah pun untuk membela kebenaran. Ya, kenapa? Al-haqqu huwal haqq wal batil huwal batil. Ya, yang benar pasti akan benar. Yang salah pasti bakal kalah, salah juga itu. Ya. Makanya kan kita diajarin doa sama nabi kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk bisa mengikuti kebaikan tersebut. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil, warzuqna jitinabah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk meninggalkan kebatilan tersebut, Pak. Ya, doa kita orang yang beriman tuh seperti itu. Jangan kita balik. Ya, kita balik. Ya, yang batil dibelain, yang hak diapain? Ya, dicuekin. Jangan sampai. Ya, itu tanggung jawabnya di mana? Di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Di dunia nggak ditanya, apa-apaan. Orang nggak mau pusing, ngapain nanya-nanya kayak gitu. Ya, tapi nanti kelak di akhirat nanti Allah akan memintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Coba ya, itu doa yang kedua. Ai unsurna ala man kafara bika. Ya Allah, berikanlah kepada kami ya terhadap orang-orang yang kafir kepadamu. Tuh. Ya, yang kafir kepadamu, bukan kafir kepada kami, bukan, tapi kepadamu ya Allah. Ya. Artinya apa? Manusia itu nggak perlu apa-apa. Ya, semua itu ada di tangan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita bilang ya Allah, musuh saya sangat kuat, ya Allah berikanlah kemenangan kepada saya. Bagi Allah itu mah gampang banget, encer. Ya, cemen itu. Tapi kalau kita bilang itu adalah musuhmu ya Allah, maka apa? Maka kita akan lebih semangat lagi untuk apa? Melawan ya suatu kebatilan yang ada di depan mata kita. Tuh, ya. Nah, ini suatu perjuangan, ya. Tuh. Wa kadzaba rusulika, ya, dan juga mereka mendustakan rusulika, ya, utusan kamu, yaitu para nabi-nabi yang Allah utus kepada kamu, kepada kami ya Allah. Tuh, berikanlah kami kemenangan tuh. Siapa itu? Wahum Jalut wa junudih. Ya, mereka itu adalah siapa? Jalut dan para tentaranya. Coba. Ya. Tentara Jalut banyak gak? Banyak, Pak. Ya, kan saya bilang yang namanya kebatilan itu lebih banyak penggemarnya ketimbang apa? Kebenaran. Ya, saya bilang kan setan itu jumlahnya lebih banyak daripada siapa? Manusia. Ya. Tuh, satu manusia digoda bukan dengan satu setan, Pak. Ya, bisa beratus bahkan beribu-ribu setan menggoda, tergantung siapa yang digodanya. Ya, kalau yang digoda orang makhluk biasa nggak perlu banyak kata setan. Ya, kayak kita nih ya, ngapain 1 2 3 juga cukup buat gangguin dia mah. Ya, tapi kalau untuk menggoda makhluk yang beriman dan bertakwa yang sangat tinggi, tuh nggak cukup dengan satu setan atau iblis yang akan menggoda dia tuh. Ya, tuh makanya apa? Dia selalu berdoa kepada Allah agar diberikan kemenangan ya terhadap siapa? Orang-orang yang ingkar kepadamu dan juga mendustai nabimu ya Allah, yaitu mereka adalah Jalut dan para tentaranya. Ya, itu. Wahia da'watun as-saniyah. Ya, itu adalah doa yang kedua. Faqala ta'ala ikhbaran anhum. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ikhbaran anhum, untuk memberikan kabar, ya, untuk memberikan berita kepada mereka. Apa yang Allah beritakan kepada mereka? Fahazamuhum biiznillah. Tuh. Ya, fahazamuhum, maka mereka itu semuanya apa? Binasa dengan izin Allah. Tuh, Pak. Ya, habis dibantai oleh tentara Allah tuh. Ya, udah banyak buktinya, Pak. Ya, lihat aja tentara Abraha yang begitu besar, jumlahnya banyak, gede-gede. Ya, hanya kalah dengan seekor apa? Seekor burung ababil. Ya, burung, Pak, yang mengalahkan tentara yang begitu besar dan jumlahnya banyak. Ya, tuh. Dengan seekor burung ababil aja mereka bisa menjadi seperti apa?
ka'asfin ma'kul, ya, seperti apa tuh? Daun yang dimakan oleh ulat. Tuh. Ya, kayak apa tuh? Baru burung yang Allah utus. Ya, itu tentaranya Allah tuh. Ya, makanya jangan heran Pak, ketika pasukan-pasukan Islam ya, seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina sana itu, ya, mereka itu jumlahnya memang jauh lebih sedikit daripada pasukan orang-orang Israel. Ya, tapi di situ Allah katakan, ya, waja'alna junudan lam tarauha. Ya, kami jadikan tuh tentara-tentara lam tarauha yang enggak bisa dilihat oleh musuh. Ya, kami utus, kami jadikan tuh apa ya, tentara yang enggak bisa dilihat orang pada mati kelepek tahu aja tuh. Ya, itu kalau bukan dengan kekuasaan Allah enggak mungkin terjadi hal yang demikian itu tuh, Pak. Ya, makanya kita ya semakin kuat keyakinan kita kepada Allah saat Allah menunjukkan hal-hal yang demikian di hadapan siapa? Di hadapan musuh-musuh Allah. Ya. Ya bukan enggak mustahil di negara kita juga gampang aja. Ya, Allah tunjukkan seperti itu, cuma belum waktunya. Ya, kapan waktunya itu rahasia Allah. Ya, kalau belum bisa kita mendapatkan apa yang kita inginkan, berarti belum maksimal apa yang kita inginkan. Masih banyak niat-niat kita mungkin yang tersandung dengan hal-hal yang keduniaan gitu aja. Ya, Allah nggak bakal zolimin makhluk yang namanya makhluk manusia, apalagi manusia itu beriman. Ya, nggak bakal diapain dah, nggak bakal dizolimin, nggak bakal diapain, dianiaya. Ya, tuh pasti Allah akan memberikan apa? Kemenangan kepada pasukan umat Islam. Ya, tuh. Ai hazamu jaisa Jalut, ya, yaitu binasa tentaranya Jalut, ya, binasrillahi dengan pertolongan Allah yang Allah berikan kepada pasukan Talut. Wa ta'yidihi ijabah lidu'aihim, ya, itu merupakan suatu tanda yang kuat atau bukti yang kuat ijabatu lidu'aihim, ya, doa ataupun keinginan yang mereka panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kita yakin apa itu? Doa kita pasti bakal diterima. Ya. Karena kan Allah dalam hadis qudsi sudah mengatakan, apa kata Allah? Kata hadis kalau dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi. Ya, aku ini mah bagaimana sangkaan hambaku. Ya, kalau hambaku yakin doanya bakal diterima, aku akan kabulkan. Ya, tapi kalau mereka enggak yakin, ya udah, apa yang mereka dapati itu apa? Ya, kekalahan dan lain sebagainya tuh. Ya, baik. Wan kasara aduwahum rabba kasratihi, dan hancur tuh, Pak. Ya, kalau kasra itu kan atau istilahnya apa itu artinya? Ya, berpecah-pecahlah. Ya, tuh. Hancur, benar-benar hancur tuh. Meskipun jumlah mereka yang banyak dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Nah, setelah ya apa itu? Ya, mereka mendapat kemenangan, akhirnya apa? Wa qatala Daud Jalut, coba. Dan akhirnya Daud berhasil membunuh Jalut. Ya, jadi yang membunuh Jalut siapa? Nabi Daud. Ya, Daud itu. Nah, dia diangkat menjadi seorang nabi, ya, yang nanti mereka akan mendapatkan apa itu? Ya, istilahnya apa sih? Setelah dia mampu mengalahkan, ya hadiah besar lah, ya, yang diberikan oleh Talut kepada siapa? Kepada Daud, ya, yang dia bisa membunuh siapa? Jalut. Ya, apa hadiah yang akan diberikan dari Talut kepada Daud? Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang, ya, kita akan bahas selama, ya, sekali lagi nanti akan kita bahas setelah Idul Fitri nanti, ya, karena ini adalah pengajian terakhir pada malam hari ini, ya, karena malam Khamis yang akan datang, ya, akan ditawakufkan sementara karena datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.